Kepergok sama Sven, Andi kini sadar kalau dirinya nggak punya pilihan lain selain menghabisi Cleo. Cepat atau lambat, Cleo pasti akan datang untuk membunuhnya. Sementara itu, Cleo di rumahnya tampak sangat geram dengan fakta yang baru saja diketahuinya. Bagaimana bisa Andi menginginkan dia mati? Andi adalah pujaan hatinya. Ternyata Andi ikut-ikutan mengkhianatinya. Sekarang Cleo harus membunuh Andi. Sven tampak sangat panik. Dia berusaha meyakinkan Cleo supaya tidak membunuh siapapun. Andi meragukan keputusannya. Dia nggak pengen ngebunuh Cleo. Dia pun kembali berbohong kepada istrinya. Andi bilang kalau dia akan berhenti kerja, dia ngajakin istrinya pindah ke kota lain. Semua ini semata dia lakukan demi untuk menghindari Cleo. Istrinya itu pun seolah percaya saja dengan bualannya ini. Tiba-tiba saja, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Mein Name ist Sven. Terlambat udah. Cleo datang buat ngehabisin Andi. Sven kaget bukan main. Nggak begini janjinya Cleo ke Sven. Cleo udah janji kalau dia nggak bakalan membunuh siapapun. Cleo ngurung Sven di kamar mandi dan langsung nyeret Andi ke ruang tamu. Cleo pun menginterogasi Andi. Dia pengen tahu mengapa Andi bersekongkol dengan Uwe. Andi pun kembali berbohong, dia bilang kalau dia datang ke kafe untuk menyelamatkan Cleo. Tiba-tiba saja. Scheiße. Cleo! Andi kembali mencoba membunuh Cleo. Namun dia nggak tahu kalau peluru di dalam magasin pistolnya udah ditukar sama Cleo dengan peluru hampa. Kini sudah jelas semuanya. Cleo nggak butuh penjelasan lagi. Cleo nodongin pistolnya dan bersiap-siap menghabisi Andi. Tiba-tiba saja Andi mengemis demi nyawanya. Ja, ich habe dich verraten. Ich verraten, weil die es mir befohlen haben. Und wir wissen beide, dass du mich jetzt töten musst. Andi yang sudah pasrah kemudian mutusin buat ngasih tahu ke Cleo semua kebenaran yang dia tahu. Tepat ketika Andi hendak membocorkan rahasia tentang koper merah tersebut, tiba-tiba saja. Sein Gesicht gesehen? Andi tewas ditembak sama istrinya sendiri. Pistol Makarov emas yang ada di tangan istrinya Andi menguak sebuah rahasia besar di mana istri Andi ini ternyata adalah seorang pembunuh Stasi berpangkat tinggi. Namanya adalah Agent Ramona. Fakta menarik lainnya, Ramona ini adalah idolanya si Cleo. Sampai saat ini tidak ada seorang pun yang tahu wajahnya. Ngelihat Sven sedang terancam nyawanya dan dia tahu kalau Ramona enggak bakalan segan-segan menghabisi Sven, Cleo kemudian menjatuhkan pistolnya. Di luar dugaan ternyata Ramona enggak menghabisi mereka berdua. Sepertinya Ramona mempunyai rencana tersendiri terhadap Cleo. Sven enggak berhenti ngomel. Nyawanya hampir saja meninggalkan badannya. Namun Cleo hanya berdiri terpana, menatap Andi kekasih hatinya yang kini sudah tidak bernyawa lagi. Cleo tampak menahan air matanya. Dia nggak mau nangis di depan Sven. Selamat tinggal, Andi. Sementara itu, di rumahnya Cleo, Tilo ngundang temennya yang bernama Dopi datang ke rumahnya Cleo. Tilo sudah kehabisan waktu. Dia sudah tidak bisa berlama-lama lagi di bumi. Tilo harus segera pulang ke rumahnya di planet Sirius B. Misinya Tilo datang ke planet bumi ini hanya sekedar buat nyebarin musik disco. Dan supaya misinya ini dapat berhasil, Tilo harus membuka sebuah diskotik. Selama ini, Tilo berusaha ngumpulin duit dengan cara menjual ekstasi. Namun,
Sayang sekali duitnya enggak cukup-cukup. Dengan sangat terpaksa, Tilo kemudian mutusin buat ngerampok duitnya Cleo. Dengan uang inilah, Tilo dan Dopi dapat membuka diskotiknya sendiri. Cleo nggak bisa menahan kesedihannya. Meskipun dia beneran marah sama Andi. Namun gimana pun dia masih mencintai Andi. Sven mencoba menghiburnya. Sven ngerti perasaannya Cleo. Namun dia ngingetin Cleo kalau pada saat ini mereka berdua harus fokus pada misinya. Dengan begitu kematian Andi tidak akan sia-sia. Sebelum Andi tewas, dia sempat bilangin ke Cleo kalau ada seorang agen ganda di dalam organisasi BND. Agen ganda tersebut yang telah mengambil koper merah tepat ketika Cleo menghabisi pria di klub malam pada tahun 1987. Cleo langsung tahu kalau agen ganda yang dimaksudkan Andi tidak lain adalah Anna, atasannya Minsun. Ketika Cleo dan Sven sedang sibuk ngulik dokumennya Anna, tiba-tiba saja istrinya Sven mergokin mereka berdua. Istrinya Sven langsung marah besar. Dia tidak ingin Sven bekerja sama dengan seorang pembunuh stasi. Kerjasama ini dapat membahayakan keluarga mereka. Istrinya Sven ini beneran kalau lagi marah emang nggak punya otak. Perkataannya itu kedengeran sama putra mereka. Sven pun berusaha menjelaskan kepada putra kesayangannya kalau semuanya bakalan baik-baik saja. Namun, di luar dugaan, ternyata putranya sangat dewasa. Putranya itu bilangin ke Sven, kalau seandainya mereka berdua harus bercerai, dia akan tetap mencintai ayahnya. Du hast einen tollen Sohn. Sementara itu, di dalam kantor BND terlihat Minsun memimpin rapat mengenai perkembangan informasi tentang koper merah yang sedang dilacaknya. Minsun terbilang hebat dalam melakukan pekerjaannya. Dia bahkan tahu kalau istrinya Sven sedang berselingkuh dengan Freddy. Tiba-tiba saja briefingnya itu di-stop sama Anna. Anna bilang kalau kasus ini tidak layak untuk dilanjutkan. Sebagai bosnya Minsun, Anna memerintahkan kepada mereka semua supaya menghentikan penyelidikan ini. Anna masuk ke dalam kantornya. Dia ngumpulin semua dokumen yang berkaitan dengan pria yang terbunuh di klub malam dan hendak segera cabut dari sana. Ketika Anna keluar dari ruangannya, Minsun pun langsung mencegatnya. Pada titik ini di mata Minsun sudah jelas banget kalau Anna telah mempermainkan dirinya. Anna sengaja memberikan kasus ini kepada dirinya karena Anna yakin kalau Minsun tidak dapat memecahkannya. Di luar dugaan, ternyata Minsun melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Anna terlalu meremehkan Minsun. Jati diri Anna sebagai seorang agen ganda bahkan terbongkar oleh Minsun. 冰者，鬼导演。 Ketika Anna balik ke rumahnya, dia berusaha melenyapkan bukti yang dapat menghubungkan kembali kasus ini kepada dirinya. Ternyata Cleo sudah menunggunya di sana. Sebelum Cleo dan Anna terlanjur saling membunuh, Sven segera menengahi keadaan dan bilang kalau mereka berdua datang ke rumah Anna untuk berbicara baik-baik. Namun, ternyata Anna tidak mau mendengarkannya. Unterzucker.
Anna tewas terbakar. Sven nanya ke Cleo mengapa dia menghabisi Anna. Cleo bilang kalau Anna menghabisi dirinya sendiri. Bukan salahnya Cleo kalau Anna melemparkan dirinya ke dalam tungku api. Pada saat yang bersamaan di tempat lain di dalam sebuah bangunan tua, Tilo dan Dopi sedang melakukan survei lokasi untuk membuka diskotiknya. Uangnya Cleo yang diambilin sama Tilo dipergunakannya untuk membeli bangunan tua ini. Di tempat inilah Tilo dan Dopi bakalan membuka diskotik mereka. Dopi, Alter, geil. Untuk sekali lagi Sven yang berhasil mecahin misteri keberadaan koper merah yang sebenarnya. Sven nemuin sebuah album foto di mana fotonya Jorge ada di dalam album tersebut. Foto tersebut diambil pada tahun 1987 dan berlatar di kota Chile. Die Tasche kann nicht weg sein. Du hast mich beklaut. Tilo balik ke rumah dan nemuin Cleo sedang panik nyariin duitnya. Dia dan Sven mesti pergi ke kota Chile. Dan untuk berangkat ke sana tentu saja mereka berdua membutuhkan uang. Tilo langsung ngaku kalau dia yang udah ngambilin duitnya Cleo. Dia ngelakuin ini karena waktunya sudah mau habis di bumi. UFO yang dulu nganterin Tilo ke bumi sudah mau dateng buat ngejemputin dia. Sven sama sekali nggak ngerti apa yang Tilo bicarakan. Cleo sama sekali nggak marah dengan perbuatannya Tilo ini. Bagi Cleo, duit tuh sama sekali nggak penting. Namun bagaimanapun juga, dia dan Sven pada saat ini sedang membutuhkan tiket buat pergi ke Chile. Tilo kemudian ngeluarin duitnya yang udah dia tabung selama bertahun-tahun. Duit yang nggak pernah cukup buat ngebeli sebuah gedung. Duit hasil dia menjual ekstasi. Sven langsung mengambilnya. Uang itu akan mereka pergunakan untuk membeli tiket. Tiba-tiba saja, Tilo memeluk Cleo. Cleo cuman senyum-senyum sendiri ngelihat sikap Tilo yang so sweet seperti ini. Dia bilang kalau dia akan segera pulang ke rumah. Namun, Tilo bilang, ketika Cleo balik ke rumah ini, dirinya sudah tidak ada di sini lagi. Min Sun ngedatengin rumahnya Anna. Nemuin bosnya itu sudah tewas terbakar. Dia ngambilin kaset rekaman CCTV dan lalu segera pergi dari sana. 鹬蚌相争，渔人获利。 Sementara itu di Chile, terlihat Ramona keluar dari taksi, berjalan masuk ke dalam sebuah hotel. Di sana Margot sudah menunggunya. Margot ngasihin sebuah titik koordinat ke Ramona. Merintahin ke dia buat ngehabisin Cleo. Tilo akhirnya pulang ke planet Sirius B dengan menggunakan sebuah UFO. Gracias.
Cleo dan Sven akhirnya sampai di Chile. Ketika turun dari pesawat, Sven langsung dicegat sama petugas imigrasi. Ternyata lagi-lagi ini adalah kerjaannya Minsun. Minsun menuntut Sven bekerja sama dengannya, ngasihin informasi tentang koper merah yang sedang dicarinya. Namun Sven tidak mau melakukan itu. Karena Sven nggak mau bekerja sama, Minsun kemudian mengancam bakalan masukin Sven ke penjara atas tuduhan kasus pembunuhan ganda. Sepanjang perjalanan Sven tampak gelisah. Dia nggak mau ngasih tahu ke Cleo tentang apa yang terjadi kepada dirinya. Du bleibst hier. Cleo ngedatengin rumahnya Jorge. Pembantunya ngebukain pintu. Pembantunya itu bilang kalau Jorge sudah tidak bersama lagi dengan mereka. 5 bulan yang lalu Jorge meninggal dunia karena terkena tumor otak. Namun tentu saja Cleo tidak gampang tertipu dengan bualan seperti ini. Cleo kemudian pura-pura pamit dari sana. Cleo estaba aquí conmigo. ¿Estuvo ahí? Hola, Jorge. Para nada. Muerto. Jorge tampaknya cukup seger buat seseorang yang katanya sudah mati. Kini dia tidak bisa mengelak lagi dari Cleo. Karena sudah tertangkap basah, Jorge kemudian mengajak Cleo berbicara secara baik-baik di dalam rumah. Namun, lagi-lagi Jorge ingin menjebaknya. Pembantunya itu gagal ngebunuh Cleo. Tiba-tiba saja Ramona menelpon. Dia ngasihin Cleo sebuah alamat, mengajaknya berbicara 4 mata. Pada saat Jorge keluar dari rumahnya, dia kepergok sama Sven yang sedang nyantai di dalam mobil. Sven pun langsung mengejarnya. Dia berteriak memanggil Jorge, namun tiba-tiba saja. ¡Jorge! Ramona ist hier. Bis in ihr Hotel. Das Karriere. Hello, sir. It's a beautiful day outside, right? Setelah Jorge tewas, Sven dan Cleo berpisah. Mereka berpencar untuk melakukan tugasnya masing-masing. Sven ngedatengin hotel tempat di mana Ramona menginap. Dia nyogokin resepsionis hotel buat ngasihin kunci kamarnya Ramona. Like her watch. Sven menggeledah kamarnya Ramona. Dia berusaha menemukan petunjuk di mana keberadaan koper merah yang sedang mereka cari. Cleo ngedatengin alamat yang Ramona berikan kepadanya. Terlihat Ramona sudah menunggunya di sana. Cleo langsung bertanya tentang koper merah yang dicarinya. Sembari mengulur waktu supaya Sven dapat menemukan petunjuk di dalam kamar hotelnya Ramona. Setelah berbincang-bincang beberapa menit, Cleo tampak kehilangan kesabarannya. Ramona selalu selangkah di depan. Ternyata Cleo sudah diracun sama dia. Ramona menyuruh anak buahnya melenyapkan mayatnya Cleo. Dia segera cabut dari sana.
Wach auf. Leo, was ist passiert? Andaikan Sven terlambat sedikit saja tiba di sana, Cleo sudah pasti tewas terbunuh. Untuk kedua kalinya nyawa Cleo kembali diselamatkan oleh Sven. Cleo kemudian ngasih tahu Sven kalau dirinya sudah diracun Ramona dengan menggunakan tetrodotoksin. Penawar racunnya ada di kamar hotelnya. Dopamin! Leo. Das Scheiße. Dengan berbekalkan peta yang ditemukan Sven di kamar hotelnya Ramona, Cleo dan Sven pun melanjutkan mencari koper merah itu. Ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba saja mereka ngeliat Ramona sedang pipis di tepi jalan. Scheiße, die fährt uns hinterher. Ramona pun langsung mengejar mereka berdua. Cleo berteriak menyuruh Sven ngeratain pedal gasnya ke lantai. Namun semakin lama, Ramona semakin dekat dengan pantat mobil mereka. Ada kucing. Bist du verletzt? Alles okay? Tepat ketika Ramona hendak ngehabisin mereka berdua, tiba-tiba saja air ketubannya pecah. Tanpa berpikir dua kali, Cleo pun langsung ngebantuin Ramona melakukan proses persalinan. Terlepas dari kenyataan bahwa Ramona baru saja mencoba membunuhnya, dan mereka berdua adalah musuh yang mencoba saling ngabisin, namun bagaimanapun juga, anak yang ada di kandungannya Ramona adalah anaknya Andi, pria pujaan hatinya Cleo. Ramona melahirkan seorang anak perempuan. Dia tidak dapat menyembunyikan perasaan bahagianya. Sven berteriak meminta pertolongan warga lokal yang sedang melintas. Dia dan Cleo kemudian segera pergi dari sana. Sven dan Cleo akhirnya sampai di lokasi yang tertera di peta. Mereka membawa koper merah itu balik ke hotel dan segera membukanya. Di dalamnya terdapat dokumen dan selembar foto yang menjadi bukti jelas kalau rakyat Jerman Timur sudah dikhianati oleh pemimpinnya sendiri. Erich Honecker, pemimpin Jerman Timur, ternyata bersahabat dengan Presiden Amerika Ronald Reagan. Tanpa kesepakatan Kongres, rupanya pemimpin Jerman Timur meminjam uang dalam jumlah yang sangat besar kepada Presiden Amerika. Saking besarnya jumlah uang tersebut, sampai mereka tidak sanggup mengembalikannya. Hallo Cleo. Tiba-tiba saja Margot ngedatengin kamar hotel mereka. Perasaan depresi tampak sangat jelas di wajahnya. Berulang kali dia gagal membunuh Cleo. Sambil ngecekokin dirinya pakai whisky, Margot bilang kalau rahasia ini tidak boleh terungkap.
Rakyat Jerman Timur tidak bisa disalahkan. Ini semua murni kesalahan suaminya sendiri, Erich Honecker, pemimpin Jerman Timur. Demi membantu rakyatnya yang miskin, suaminya terpaksa meminjam uang kepada Presiden Amerika. Tak disangka, ternyata mereka tidak mampu mengembalikannya. Margot kemudian mencoba bernegosiasi dengan Cleo. Margot bilang, kalau ibunya Cleo masih hidup. Margot bersedia ngasih tahu ke Cleo alamat ibunya jika Cleo memberikan koper itu kepadanya. Nein, 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 Cleo. Nein. Gracias. Cleo balik ke hotelnya Ramona buat ngambilin alamat ibunya. Margot meninggalkan sebuah amplop di resepsionis. Di dalamnya, Cleo ngeliat foto ibunya. Di belakang foto itu terdapat alamat di mana ibunya sekarang tinggal. Sementara Sven tampak sangat kesal. Setelah semua yang mereka lalui bersama, bagaimana bisa segitu mudahnya Cleo mutusin buat nyerahin koper itu? Sven kemudian nelponin Minsun. Dia ngebocorin rahasia di mana letak koper merah itu. Menukarkan informasi itu dengan status keanggotaannya di BND. Ketika Margot melewati pemeriksaan bandara, koper merah itu ditukar sama Minsun. Sven nggak berhenti ngomel. Dia ngutarain rasa kecewanya kepada Cleo. Cleo lalu bilang ke Sven, seumur hidupnya, dia selalu menuruti keinginan semua orang, ngejalanin perintah tanpa boleh bertanya sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Cleo memutuskan untuk mengikuti keinginannya sendiri. Cleo cuma nanya ke Sven, apa dia mau ikut dengannya? Pergi mencari ibunya. Cleo tampak sangat gugup. Dengan langkah tegap penuh ketidakpastian, dia berjalan mendekati rumah ibunya. Terlihat seorang anak laki-laki sedang bermain dengan anak tetangga di depan rumah ibunya itu. Ketika Cleo bilang dia datang untuk bertamu, anak itu langsung pergi memanggil ibunya. Seketika ibu Cleo langsung mengenali putrinya. Tampak ia menahan air matanya. Ibunya itu bilang selama ini mereka berdua telah menjadi korban dari pengkhianatan dan ego kakeknya. Tiada satu hari pun berlalu tanpa ibunya memikirkan Cleo. Namun pada titik ini, semua sudah sangat terlambat untuk diperbaiki. Butuh banyak waktu dan energi yang terbuang untuk ibunya bisa membangun semua yang dia miliki di sini. Dia berharap Cleo dapat tegar menerima semua realita ini. Hanya sepatah kata yang keluar dari mulutnya Cleo. Baiklah, Ibu. Dia kemudian melangkah pergi. Jauh di dalam lubuk hatinya, Cleo sangat mengerti keadaan ibunya. Setelah 20 tahun lebih tidak bertemu, Cleo tidak bisa hadir begitu saja di dalam kehidupan ibunya, yang kini sudah memiliki keluarganya sendiri. Ibunya membangun kehidupan barunya ini dengan susah payah. Sven berusaha menguatkan Cleo. Dia sangat menyesalkan semua ini harus terjadi kepada Cleo. Sepulangnya ke rumah, Cleo nemuin selembar surat yang ditinggalkan oleh Tilo. See you on the other side. Sampai berjumpa lagi di sisi lain, kata Tilo kepada Cleo. Karena Sven udah nggak punya rumah, kini dia terpaksa harus tinggal bersama Cleo. Sven nggak berhenti mencoba untuk menghibur Cleo. Pada malam hari itu, Cleo akhirnya bercinta dengan Sven.
Keesokan harinya, Sven terbangun dan ngeliat Cleo sedang termenung di tepi ranjang. Cleo bilangin ke Sven, mikirin koper merah itu jatuh ke tangannya Margot membuat dirinya menjadi sangat resah. Sven pun keceplosan. Dia bilang, mungkin Margot sudah tidak memilikinya lagi. Cleo pun sontak terkejut. Instingnya bilang kalau ada sesuatu yang enggak beres. Sven akhirnya terpaksa jujur sama Cleo. Kemarin waktu Sven ngerasa kecewa dengan keputusannya Cleo, dia mungkin udah buat sesuatu tanpa sepengetahuannya Cleo. Okay. Sementara itu, di tempat lain, terlihat Min Sun berjalan masuk ke dalam kantor konsulat Amerika. Min Sun menjual koper merah itu. Namun, entahlah, kopernya kelihatan terlalu baru dan mulus. Enggak seperti koper merah sebelumnya. Margot dan suaminya ngebukain koper merah yang dia dapat dari Cleo. Cuman buat nemuin bergulung-gulung tisu toilet di dalamnya. Dia tampak sangat tidak terima dengan realita ini. Ramona memutuskan untuk pensiun. Kini dia menjalani hidup normal berdua dengan putrinya. Ternyata Uwe belum mati. Dendamnya telah menghidupkannya kembali. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, terima kasih banyak teman-teman. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film lainnya di video selanjutnya.